Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Pada episode kali ini kita masih melanjutkan Al-Baqarah ayat nomor 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi pula janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Al-Baqarah ayat 41. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan masuk kepada tafsir dari ayat ini. Hazrat Khalifatul Masih kedua Al-Muslih Al-Maud radhiyallahu anhu telah mengupas dari sisi tafsir ayat ini bahwa tertib atau urutan dari isi kandungan ayat ini, Huzur menjelaskan bahwa Adam alaihissalam, beliau disebut sebagai khalifah pertama atau nabi pertama yang diutus Allah Ta'ala. Ini dikatakan beliau itu sama keadaannya atau persis yang dijelaskan itu bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dakwah bahwa sesungguhnya dakwah atau ajaran atau wahyu atau ilham-ilham yang turun kepada Muhammad Rasulullah SAW itu bukanlah suatu hal yang baru. Tapi adalah memang keperluan bagi umat manusia dari zaman ke zaman itu selalu Allah Ta'ala turunkan ilham-ilham, wahyu-wahyu sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Jadi ketika datang atau turun kepada Adam alaihissalam itu wahyu, ilham dari Allah Ta'ala, awal permulaan bagi manusia petunjuk dari Allah Ta'ala kepada Adam itu adalah merupakan cikal bakal awal permulaan. Dan sejak Adam itu maka turunlah wahyu-wahyu, ilham-ilham kepada para nabi yang lain, khususnya kepada para nabi yang Allah turunkan sebagai kitab-kitab syariat. Dan yang paling sempurna dan terakhir syariat adalah Al-Quran Karim, itu turun kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau Adam itu merupakan awalin, permulaan, sedangkan Muhammad Rasulullah adalah merupakan akhirin. Yakni turunnya syariat, petunjuk hidup bagi umat manusia sebagai hudan, bahwa Quran Karim itu merupakan adalah petunjuk hidup, pegangan hidup untuk umat manusia sealam semesta ini adalah merupakan yang terakhir. Sedangkan Adam adalah awal, permulaan, pertama kali turunnya wahyu Allah kepada manusia adalah kepada Adam. Itulah kesamaannya di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada Adam alaihissalam. Jadi Huzur menjelaskan di sini bahwa di mana
orang-orang mengatakan apa perlunya kalau memang kepada Adam diturunkan itu namanya syariat, kemudian petunjuk hidup yang sempurna. Kok turun lagi kepada nabi yang lain seperti Musa, kepada Nabi Daud, kemudian kepada Nabi Isa, lalu kepada Muhammad juga turun. Apakah belum cukup? Di sini Huzur menjelaskan bahwa sesungguhnya bahwa perkembangan manusia di zaman awal dari Adam sampai kepada Nabi Isa itu belum sempurna. Belum sempurna. Manusia belum waktunya mengemban apa yang Allah inginkan. Yang digambarkan pada masa awal ketika Adam ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai nabi pertama di muka bumi. Sehingga malaikat pun mengatakan, apa belum cukup kami ya Allah selalu menyanjung kamu dalam segala sanjungan-sanjungan yang bersih dan ketaatan. Allah mengatakan, aku lebih tahu masa depan apa yang aku kehendaki terhadap manusia ini. Nah itulah, jadi turunnya Quran Karim ini adalah merupakan puncak atau klimaks daripada tujuan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, mengutus para nabi yang diawali oleh Adam, adalah untuk landingnya Al-Quran Karim melalui wujud paripurna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu ilham kepada Adam, kemudian turun lagi kepada Musa alaihissalam, lalu turun pada Nabi Daud, turun lagi kepada Nabi Isa. Itu adalah petunjuk-petunjuk yang belum sempurna. Kenapa? Karena manusia belum waktunya untuk dapat memikul, mengemban tugas yang sempurna, di mana para nabi tersebut hanya untuk kaum terbatas, masing-masing kaumnya. Tapi ketika manusia sudah waktunya untuk dapat memikul beban yang berat, itulah ketika Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sebagai Nabi dan Rasul Allah yang mengemban Quran Karim. Sehingga dikatakan bahwa Nabi Muhammad ketika menerima turun wahyu ini sebagai petunjuk bagi manusia yang sempurna itu, beliau digambarkan bagaikan patah itu tulang punggung atau tulang pinggangnya begitu berat. Sehingga dikatakan, digambarkan juga dalam satu hadis bahwa penampilan Rasul itu lebih dulu tua daripada umurnya. Kenapa? Karena beliau mengalami begitu beratnya tugas yang beliau emban, Quran Karim ini. Jadi disitulah ketinggian derajat apa yang diemban oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu turunnya Quran Karim sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dunia ini. Jadi orang yang mengatakan apa perlunya Tuhan menurunkan lagi ini dan itu terus saja, akhirnya turun kepada Muhammad yang terakhir itu syariat Quran Karim. Syariat bagi umat manusia, agama yang terakhir, agama Islam. Agama yang sempurna. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya adalah bagi umat-umat tertentu pada zaman masing-masing. Sedangkan Quran Karim ini turun kepada Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia sampai kiamat nanti. Terus berlaku dan kandungannya begitu luas. Apa yang dijelaskan Huzur di sini, begitulah bahwa kandungan Quran Karim yang sebagai wahyu yang dikehendaki terciptanya manusia di dunia alam semesta beserta isi-isinya adalah untuk landingnya, untuk turunnya Al-Quran Karim yang merupakan petunjuk terakhir, syariat terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai beban yang sangat berat sekali. Karena itulah Allah Ta'ala memberikan kesuksesan kepada baginda Rasulullah yang merupakan seluruh ketinggian dari segala apa yang ada dari nabi-nabi dahulu, semuanya ada pada wujud kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faedah dari turunnya wahyu-wahyu Allah Ta'ala kepada para nabi ini, yaitu adalah bahwa dengan turunnya wahyu sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala menginginkan umat manusia ini sebagai makhluk yang sempurna,
mempunyai petunjuk. Sehingga kita yang hidup di dunia ini tidak disalahkan atau merasa kita merugi bahwa kenapa tidak ada petunjuk yang baik sedangkan kami tidak tahu. Jadi inilah dengan turunnya Quran Karim bahwa Allah Ta'ala menurunkan pada Nabi Muhammad SAW adalah satu petunjuk, satu syariat yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Maka bagi orang yang tidak mengikuti hal ini merupakan kesalahan pribadinya. Karena itulah bahwa kita yang memiliki juga karunia dapat memiliki hal ini, kita harus sampaikan kepada semua orang. Nah ini manfaat-manfaat daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi Allah. Itu bukanlah merupakan yang sempurna sebelum kedatangan Quran Karim. Sementara ketika Quran Karim telah turun, itu barulah segala kebutuhan hidup, keperluan hidup, petunjuk hidup bagi manusia dunia sampai akhirat itu sempurna. Adalah dalam wujud bentuk Al-Quran Karim. Di mana Quran Karim memiliki kandungan sempurna segala-galanya. Bentuk ajaran, praktek dalam ibadahnya pun paling sempurna. Mengandung semua kebaikan dan bukti-bukti dari ajaran semua agama sebelumnya. Itu terkandung di dalam ajaran Al-Quran Karim. Praktek sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul juga merupakan praktek contoh sunnah yang paling sempurna dari semua agama yang ada sebelumnya. Nah, inilah ketinggiannya daripada kedudukan syariat Al-Quran Karim, ketinggian dan kemuliaan kedudukan dari baginda Rasul Muhammad SAW terhadap apa yang Allah turunkan. Selanjutnya Huzur juga di sini menjelaskan dalam tafsir ini mengenai kata Israel. Bahwa sebagaimana sebelumnya beliau telah terangkan bahwa ini kata Israel yang beliau terangkan sebelumnya bahwa awalnya ini ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini diutus Allah Ta'ala sebagai nabi dan beliau memiliki dua orang putra laki-laki. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam, yang kedua adalah Ishak alaihissalam. Dan dari keturunan Ishak inilah datang nabi-nabi yang berawal ketika mana Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai anak keturunan. Dan dari beliau inilah lahir nabi-nabi banyak kemudian sehingga disebutkan sebagai Israel. Israel ini adalah keturunan Nabi Yakub. Dan Israel artinya adalah pahlawan. Sebelumnya kita sudah jelaskan hal itu. Dalam tafsir ini beliau ulang kembali. Kemudian Bani Israel dan Yahudi. Ini adalah dua kaum atau umat. Kalau Bani Israel ini adalah julukan sebutan keturunan dari Yakub alaihissalam, sedangkan Yahudi ini adalah sebutan bagi umat atau pengikut Nabi Musa alaihissalam. Di mana dua nabi besar ini pun adalah keturunan dari Nabi Ibrahim juga. Jadi Ibrahim itu sehingga disebut, yang sering kita dengar itu sebut sebagai Abul Anbiya. Bapaknya para nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Ibrahim ini lahir Ismail. Kemudian lahir lagi namanya Ishak. Lalu datang Yakub. Dan seterusnya nabi-nabi dalam Bani Israel ini. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki dari keturunan Ismail inilah sempurnanya syariat yang paling petunjuk sempurna bagi manusia di dunia ini adalah Al-Quran Karim. Jadi jauh lahirnya paling dulu, tapi kesempurnaannya paling akhir. Yaitu turunnya Quran Karim melalui keturunan Ismail alaihissalam. Nah kalau kita lihat dari segi pengorbanannya bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anak keturunan beliau, khususnya Ismail, beliau antarkan ke satu lembah yang tandus gersang, tidak ada perbekalan apa-apa.
itu lembah Mekah, di mana beliau ketika meninggalkan istri beliau dan anak beliau Ismail itu, beliau tinggalkan tanpa bicara, istri beliau mengejar, dan apakah engkau diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan kami berdua di sini? Beliau tidak ngomong saking sedihnya, hanya menunjuk ke langit. Ya kalau memang itu Tuhan yang memerintahkan, silakan kamu pergi. Dan beliau kembali kepada keluarga di Irak, yaitu ibunya dari Nabi Ishak tadi itu. Nah ini pengorbanan dari Ismail juga begitu beratnya. Dan dari Ismail juga turunannya terus sampai kepada ayah atau orang tua dari Muhammad SAW, Abdullah, juga dikorbankan pula. Sampai ditaruhkan 100 ekor onta. Ini sejarah. Jadi dari sejarah awalin cikal bakal dari turunnya Nabi Muhammad SAW dan juga cikal bakal dari datangnya para nabi dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu semuanya adalah keturunan dari Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Nah di dalam keterangan selanjutnya Huzur dalam tafsir ini menjelaskan bahwa di mana beliau menjelaskan demikianlah bahwa riwayat ini diketahui bahwa di mana setiap kali datang para nabi, orang-orang yang menentang para nabi itu merupakan orang-orang musyrik. Begitulah seterusnya setiap datang nabi-nabi yang Allah utus, orang-orang selalu menentangnya. Dan ujung terakhir ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW yang membawa Quran Karim, petunjuk bagi umat manusia sedunia, dunia sampai akhirat, itu pun orang-orang yang berwatak setan dan iblis pun tampil. Dan tidak tanggung-tanggung dari keluarga beliau sendiri, itu Abu Jahal. Bagaimana beliau dari awal titik pendakwaan Rasulullah mengaku sebagai Rasul Allah, itu sudah ditentangnya sampai akhirnya ia mati di tangan para prajurit pasukan Islam. Kita sudah dengar dan sering mendengar dan juga Huzur menjelaskan dalam khutbah-khutbah Jum'ah bahwa bagaimana itu dari perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan Quran Karim. Beliau dari Mekah hijrah ke Madinah terus dibuntuti dengan musuh-musuh. Ini adalah merupakan pengorbanan yang sangat besar sekali. Dan sekarang pun di mana jemaat kita ini sedang memperjuangkan untuk tegaknya khilafat ini. Khilafat yang dijanjikan Allah Ta'ala melalui lidah Muhammad SAW telah berdiri 100 tahun lebih. Jemaat ini adalah untuk menegakkan kembali dan terus memperjuangkan perjuangan Quran Karim bagi seluruh umat manusia. Karena Quran ini sebagai syariat terakhir yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui agamanya Islam adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka perjuangan besar yang sedang diemban dalam Islam ini, khususnya di zamannya adalah kepada oleh jemaat kita ini, Jemaat Ahmadiyah, adalah untuk memperjuangkan sempurnanya bahwa hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, ada sebagai rahmatul lil alamin, rahmat bagi alam semesta yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, Quran Karim ini diperjuangkan. Jadi dari Adam alaihissalam kepada Musa, kemudian kepada Daud, kemudian kepada Nabi Isa dan lain-lainnya juga ini adalah rentetan atau silsilah turunnya petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Dan klimaks puncak terakhir adalah Quran Karim turun kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah untuk petunjuk bagi umat manusia. Dan setelah Quran ini tidak ada lagi, dan karena inilah merupakan petunjuk terakhir kehidupan bagi umat manusia dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau, ini umat Islam, dan kita yang berada pada zaman ini
berhidup di dalam satu sistem khilafat. Khilafat alamin hayyun nubuah. Khilafat jemaat ini adalah jemaat ilahi yang sedang memperjuangkan untuk penyebaran ajaran Islam yang seluruh dunia. Maka mudah-mudahan dengan adanya dijelaskan dari tafsir-tafsir ini, kita dapat mengambil manfaat dan faedah. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat dan karunia pada kita semuanya, dapat memahami dan mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi segala macam larangan-larangannya. Demikianlah yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir dan semua kru MTA mohon undur diri. Insya Allah bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.